Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nur Aini dengan NPM akhir 074 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari Shopee. Shopee merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang beroperasi di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Anakan dari perusahaan C Group atau Garena. Nah, Shopee ini didirikan di Indonesia pada tahun 2015 dan Shopee kini telah memperluas jangkauannya ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan juga Taiwan. Dengan visi yang menjadi mobile marketplace terdepan yang mudah, aman, dan menyenangkan, Shopee berkomitmen untuk mendorong kewirausahaan lokal serta membangun komunitas digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem. Nah, sebagai platform berbasis mobile, Shopee menghadirkan layanan transaksi yang aman dan efisien dengan dukungan berbagai fitur inovatif seperti Shopee Pay, Shopee Food, Shopee Live, dan Shopee Games. Melalui inovasi tersebut, Shopee tidak hanya menjadi tempat jual beli produk, tetapi juga berkembang menjadi ekosistem digital yang lengkap, interaktif, dan mampu memberikan pengalaman berbelanja yang praktis serta menyenangkan bagi penggunanya. Nah, baik yang selanjutnya ada model bisnis dan juga tantangan digitalisasi Shopee. Nah, Shopee ini yang pertama ada model bisnis. Shopee ini menerapkan dua model bisnis utama yaitu customer to customer dan juga business to customer. Nah, awalnya Shopee ini berfokus pada transaksi antar pengguna, lalu kemudian berkembang melalui Shopee Mall yang memungkinkan merek resmi menjual langsung ke konsumen. Nah, pendapatan Shopee sendiri itu berasal dari komisi, lalu iklan, lalu kolaborasi brand dan juga promosi digital. Nah, untuk mendukung ekosistemnya ini, Shopee itu menghadirkan layanan seperti Shopee Pay, Shopee Pay Later, Shopee Express, dan juga mereka itu memiliki fitur interaktif seperti Shopee Live, lalu ada Shopee Affiliate yang memperkuat loyalitas penggunaan. Nah, lalu yang ketiga ada tantangan digitalisasi Shopee. Shopee ini tidak hanya menjual produk, tetapi membangun ekosistem digital yang lengkap melalui Shopee Pay, Shopee Food, Shopee Express, dan juga Shopee Live dan fitur interaktif lainnya. Nah, namun Shopee itu menghadapi beberapa tantangan besar, yaitu yang pertama ada infrastruktur teknologi yang harus kuat karena traffic tinggi saat promosi yang besar. Contohnya pada saat 11.11 atau 12.12 seperti itu. Nah, yang kedua ada ancaman keamanan data pengguna dan privasi. Nah, yang ketiga ada persaingan ketat dengan Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok Shop. Yang ketiga ada literasi digital pelaku UMKM yang masih rendah. Yang kelima ada penyesuaian terhadap regulasi pemerintah, yaitu OJK dan BI, pada layanan fintech seperti Shopee Pay Later. Berikutnya ada fungsi sistem informasi Shopee. Shopee menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan operasional secara digital. Tujuan utamanya adalah membuat proses bisnis berjalan efisien, cepat, dan aman melalui sistem berbasis cloud yang bisa diakses secara real-time antar divisi. Beberapa sistem utama yang digunakan Shopee antara lain yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Yang kedua adalah Payment Gateway, memverifikasi dan memproses pembayaran melalui Shopee Pay, transfer bank, kartu kredit, dan atau COD. Yang ketiga ada Seller Center, yaitu dashboard khusus penjual untuk mengelola stok, pesanan, dan laporan penjualan. Yang keempat adalah Inventory dan Fulfillment System, mengatur stok, proses pick and pack, dan alokasi barang yang di gudang. Yang kelima ada logistik dan tracking system, terhubung dengan Shopee Express dan mitra kurir untuk pelacakan real time. Yang keenam ada Customer Relationship Management atau CRM, mengelola komunikasi pelanggan retur dan layanan otomatis. Yang terakhir ada Business Intelligence atau BI, menganalisis data transaksi dan tren pasar untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada alur proses bisnis Shopee. Yang pertama yaitu pelanggan memilih produk,
kemudian memasukkan keranjang, dan melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem Shopee akan memproses pesanan melalui seller ke gudang dan kemudian melakukan pengiriman. Setelah itu, pelanggan akan menerima produk dan kemudian memberikan ulasan terhadap layanan dari penjual atau Shopee. Selanjutnya ada diagram proses Shopee. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana alur proses bisnis Shopee berjalan secara menyeluruh. Pertama, pembeli memilih produk di aplikasi Shopee lalu melakukan pemesanan dan pembayaran menggunakan berbagai metode seperti ShopeePay, transfer bank, dan atau COD. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi oleh sistem Shopee, pesanan akan diteruskan ke penjual melalui fitur Seller Center. Di sini penjual akan menyiapkan barang, melakukan pengemasan, dan menyerahkan paket ke bagian logistik atau kurir seperti Shopee Express. Kemudian, sistem logistik Shopee akan mengatur pengiriman barang hingga sampai ke alamat pembeli. Selama proses pengiriman, pembeli bisa melacak status pesanan secara real-time melalui aplikasi Shopee. Setelah barang diterima, pembeli akan atau dapat memberikan ulasan dan rating. Sedangkan data transaksi akan otomatis tersimpan dalam sistem Shopee untuk keperluan analisis penjualan dan peningkatan layanan ke depannya. Halo, dengan saya Syira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu strategi dan keunggulan kompetitif Shopee ya. Dan ini saya menggunakan analisis Porter 5 Force untuk mengidentifikasi posisi Shopee dalam pasar digitalisasi. Di sini kalau di Porter 5 Force tentunya ada lima pendekatan, terutama ada ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar pemasok, ancaman produk pengganti, serta persaingan antar perusahaan. Di sini ancaman pendatang baru seperti hambatan ya, faktor utama itu hambatan bagaimana para pesaing ini apakah mampu untuk meniru Shopee. Nah, di sini hambatan yang terlihat tentunya dalam membangun suatu bisnis e-commerce dibutuhkan modal yang tinggi, ya kan? Dan itu tercermin dari penggunaan teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan akhirnya membentuk suatu ekosistem digital. Nah, di sini Shopee tentunya unggul ya. Dari ekosistem Shopee sendiri ada Shopee Pay dan Shopee Express. Lalu ancaman-ancaman lain itu tentunya datang dari social commerce seperti TikTok Shop dan retail digital yang lain, dan ini menjadi suatu ancaman bagi Shopee. Lalu ada kekuatan tawar pembeli. Di sini dijelaskan kalau banyak pilihan platform ya, tentunya pembeli itu mudah berpindah sehingga menurunkan loyalitasan para pembeli. Nah, di sini ternyata Shopee berfokus pada faktor-faktor non harga, atau lebih tepatnya berfokus pada pengalaman pengguna dalam menggunakan Shopee, sehingga Shopee ini berfokus pada gratis ongkir, cashback, dan Shopee Live untuk meningkatkan loyalitasan para pelanggan. Lalu ada kekuatan tawar pemasok. Nah, di sini seller dan mitra logistik yang banyak tentunya akan menurunkan posisi tawar ya, atau posisi tawar menjadi rendah. Nah, di sini walaupun Shopee itu punya sekali seller-seller independen, lalu ada bermitra dengan layanan logistik seperti JNT dan Si Cepat, JNE dan lain-lain, ternyata untuk mengamankan posisi perusahaan Shopee memunculkan Shopee Express untuk mengurangi ketergantungan pemasok luar. Lalu ada ancaman produk pengganti. Kita tahu banyak sekali ancaman produk pengganti seperti social commerce atau TikTok Shop. Itu alternatif yang bisa dilakukan Shopee, tentunya balik lagi untuk mengesampingkan faktor non harga tetapi faktor pengalaman, sehingga
konsumen itu merasa dilibatkan, merasa berpartisipasi, sehingga memunculkan pengalaman yang interaktif dan bukan sekedar transaksi seperti itu. Lalu terakhir ada persaingan antar perusahaan. Kita tahu bahwa kompetitor utama Shopee itu ada TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Bibli. Nah, di sini Shopee ternyata unggul lewat promosi yang besar-besaran, event yang besar-besaran, serta brand ambassador yang mentereng gitu. Nah, tapi sayangnya di sini biaya promosinya itu tinggi. Nah, sekiranya analisis Porter 5 Force Shopee ini cukup sampai di sini. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekali saya terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur teknologi informasi dan data digital Shopee. Yang pertama ada server, yaitu pemroses layanan pengguna, di mana kombinasi dari server fisik dan cloud sendiri dapat dikelola dengan Kubernetes, yang dimana dapat ditempatkan di berbagai negara agar akses cepat dan stabil, bahkan siap auto calling saat event besar. Yang kedua ada database, yaitu pusat penyimpanan data, MySQL dan TIDB, yaitu adalah data pengguna, transaksi, dan juga pembayaran. Yang kedua ada Redis, yaitu mempercepat akses data seperti harga atau bahkan stok. Yang ketiga ada ClickHouse, di mana bertujuan untuk analitik penjualan dan performa. Yang keempat ada Milvus, yaitu pencarian gambar dan sistem rekomendasi. Yang ketiga ada cloud computing, yaitu Google Cloud Platform, yang dimana autos calling saat traffic meningkat, high availability dan backup otomatis. Dan untuk CDN sendiri bertujuan untuk distribusi gambar dan video, pengelolaan aplikasi dengan GKA, dan penyimpanan besar dengan HDFS, Ozone, Alluxio, dan JuicyFS. Yang keempat, arsitektur sistem, yang dimana berbasis microservice dan kontainer. Yang kedua, ada CI atau CD, yang dimana pembaruan cepat tanpa terganggu oleh sistem. Untuk penjelasan yang kedua, ada pengelolaan data dan sistem, yang dimana pengelolaan data tersebut adalah untuk mendukung keputusan Shopee. Yang pertama ada sistem big data terintegrasi. Data dari aktivitas pengguna dikumpulkan otomatis. Apache, Kafka, Debezium, CDC bertujuan untuk mengalirkan data real time. Dan yang ketiga ada pemrosesan cepat dengan Apache Flink dan Spark. Penyimpanan data terdistribusi, HDFS dan Ozone sebagai storage utama. Dan yang kedua Alluxio dan JuiceFS bertujuan akses cepat dan efisien. Yang ketiga ada Decision Support System atau DSS, yang dimana ClickHouse dan Dashboard analitik. Untuk yang pertama ada strategi promosi, yang kedua manajemen stok, yang ketiga pengiriman dan operasional, yang keempat analisis perilaku pengguna. Yang keempat ada AI dan machine learning, yang dimana bertujuan untuk rekomendasi produk, personalisasi konten, deteksi penipuan, dan model diperbarui secara real time. Untuk penjelasan yang ketiga ada internet dan teknologi komunikasi digital, di mana internet dan komunikasi digital Shopee sendiri, yang pertama ada infrastruktur berbasis internet dan cloud. Yang pertama ada beberapa bagian, yaitu A. Aplikasi dan website Shopee dapat diakses dari berbagai perangkat. B. Didukung cloud infrastruktur untuk skalabilitas dan stabilitas. Dan yang C. CDN memastikan loading cepat di seluruh Asia Tenggara.
Kita lanjut ke poin kedua, teknologi komunikasi dengan pengguna. Yang pertama ada Shopee Live atau live streaming, bertujuan untuk promosi atau interaksi langsung dengan para penjual. Yang kedua, integrasi dengan Instagram, TikTok, YouTube untuk brand awareness. Yang ketiga, ada push notification atau chat in app, bertujuan untuk mendukung komunikasi real time. Di poin ketiga, ada komunikasi internal perusahaan, yang dimana menggunakan platform kolaboratif seperti Google Workplace atau Slack. Yang kedua, ada mendukung koordinasi lintas negara dan kerja jarak jauh. Yang keempat, di poin keempat ada keamanan komunikasi digital, yaitu protokol HTTPS dan SSL atau TLS, bertujuan untuk melindungi data transaksi. Dan yang kedua, sistem network security, bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan pengguna. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi dan rekomendasi. Untuk kekuatan saat ini, yang pertama ada Cloud Shopee responsif dan mudah dilaksanakan. Penggunaan cloud membuat sistem responsif dan mudah dilaksanakan sehingga dapat menangani lonjakan traffic saat kampanye besar. Misalnya pada tanggal kembar, contohnya seperti 11.11 atau 12.12. Lalu berikutnya ada database modern yang memudahkan kita untuk memungkinkan proses transaksi berjalan cepat sekaligus dan mendukung analitik secara real time sehingga pengambilan keputusan bisa berbasis data. Lalu yang ketiga ada AI dan Big Data yang sudah mendukung rekomendasi produk, analisis perilaku pelanggan, dan optimalisasi operasional. Ya, itu seperti contohnya kayak kita muncul barang yang pernah kita lihat gitu, terus muncul lagi disuruh beli gitu. Lalu yang kedua ada tantangan. Yang pertama ada ketergantungan pada cloud, yaitu pihak ketiga. Ketergantungan pada cloud pihak ketiga itu bisa menjadi masalah jika terjadi gangguan layanan, perubahan harga, atau isu regulasi data. Lalu ada resiko keamanan. Keamanan data menjadi perhatian besar, terutama dengan skala transaksi yang besar dan risiko serangan cyber. Lalu yang ketiga ada biaya jangka panjang. Lalu untuk biaya jangka panjang untuk infrastruktur cloud publik dapat meningkat seiring pertumbuhan penggunaan data. Dan yang ketiga ada rekomendasi, yaitu dengan cara menerapkan hybrid cloud atau cloud public tambah private. Nah, untuk menjaga keberlanjutan Shopee dapat mengadaptasi strategi sebagai berikut. Hybrid cloud itu dengan cara menggabungkan cloud publik untuk skalabilitas dengan cloud private untuk kontrol data sensitif sehingga lebih aman dan hemat biaya. Lalu yang kedua itu ada mengembangkan AI prediktif dan generatif. Nah, AI prediktif dapat memperkirakan tren belanja, manajemen stok, dan logistik. Sementara AI generatif bisa dimanfaatkan untuk personalisasi konten, customer service secara otomatis, atau kampanye pemasaran yang lebih kreatif. Lalu yang terakhir ada perkuat keamanan cyber, enkripsi, audit, anti-fraud, dan pelatihan. Nah, penguatan keamanan cyber ini menerapkan enkripsi end-to-end agar data sensitif aman. Lalu yang kedua ada melakukan audit dan monitoring berkala untuk mendeteksi anomali. Lalu yang ketiga ada menggunakan sistem anti-fraud yang berbasis AI untuk mencegah transaksi mencurigakan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan literasi keamanan karyawan melalui pelatihan rutin. Lalu poin berikutnya ada kesimpulan dan insight dari proyek ini. Shopee sendiri berhasil membangun sistem digital yang terintegrasi
dan saling terhubung di setiap lini operasional. Sistem ini bersifat scalable dan fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan lonjakan traffic, serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis data. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang kuat dan sulit ditiru oleh pesaing. Untuk kedepannya, Shopee berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan yang lebih canggih, penguatan keamanan cyber, efisiensi penggunaan cloud, serta optimalisasi profit dan biaya operasional. Secara keseluruhan, keunggulan utama Shopee bukan terletak pada aplikasi saja, melainkan pada ekosistem digital terintegrasi yang mencakup pada logistik,